Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Hidayat. Untuk hari ini kita akan mengadakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif aksi nyata modul 14 program guru penggerak angkatan 5 yang akan disampaikan oleh Ibu Lailin Neamah SPD, calon guru penggerak angkatan 5. Yang pertama, untuk kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan ini dengan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, yang keempat tanya jawab. Marilah kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini kita buka dengan bacaan basmalah. Saya hantarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang kedua, acara yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini Bapak Abdul Muhid, Sarjana Pendidikan MPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para ibu dan bapak yang sangat saya hormati, terutama Ibu Lailin, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang telah menyampaikan rahmat, nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya pada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir mengikuti kegiatan yang sangat bermakna, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Lailin, calon guru penggerak angkatan ke-5. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesarnya pada Ibu Lailin yang akan berkenan menyampaikan diseminasi kegiatan ini, tentunya dengan persiapan yang sudah matang. Bu Lailin nanti akan bisa menyampaikan diseminasi ini dengan baik, sehingga oleh ibu bapak guru yang mengikuti kegiatan ini akan bisa menerimanya dengan baik pula. Terima kasih pula saya sampaikan pada para ibu dan bapak guru yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan yang baik ini. Semoga kegiatan ini nanti bisa bermakna pada kita bersama, terutama pada Bu Lailin dan semua yang hadir, untuk bisa mengikuti jejak dan langkah Ibu Lailin ini sebagai guru penggerak. Para ibu dan bapak yang kami hormati, kegiatan diseminasi ini mohon nanti bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau saya simak tadi di acara, di runtutan acara ada acara tanya jawab atau diskusi. Nanti panjenengan bersama bisa mengeksplor, menggali seberapa pentingnya penerapan budaya positif di sekolah kita ini, sehingga nanti makna dari diseminasi ini bisa kita serap bersama
dan bisa kita praktikkan dalam tugas kita dalam pembelajaran terutama, sehingga nanti anak-anak yang kita didik bisa mengembangkan karakternya sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah, bahwa peserta didik kita harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dan ini bisa kita dapatkan salah satunya dari kegiatan diseminasi ini. Harapan saya, mohon nanti Bu Lainin bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya sehingga mudah untuk dipahami dan mudah untuk diterapkan. Harapan terakhir saya, semoga nanti dengan kegiatan ini bisa memperlancar Bu Lainin dalam mengikuti kegiatan guru penggerak, sehingga setelah mengikuti beberapa tahapan guru penggerak, Bu Lainin bisa dinyatakan sebagai guru penggerak atau lulus dalam kegiatan ini, dan nanti bisa mendiseminasikan seluruhnya, tidak hanya budaya positif tapi semua yang didapat dari guru penggerak ini untuk memberi motivasi kepada ibu guru yang lain agar mengikuti langkah Ibu Lainin bisa menjadi guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya sampaikan selamat dan sukses untuk Bu Lainin. Semoga nanti bisa berlangsung dengan baik, dengan lancar. Akhirnya apa yang panjenengan harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan dukungan penuh kepada Ibu Lainin. Acara selanjutnya adalah acara inti. Acara pemaparan dari diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lainin Ni'amah SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu, akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja nih. Pembukaan tadi sudah dari Pak Mahfud dan Bu Lili. Oke, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini untuk kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kita bersama. Mohon untuk tidak bermain HP, kemudian HP di mode diam, dan diusahakan untuk bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Ngaten nggih Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Oke, deskripsi kegiatan tadi sudah disampaikan Bu Lili. Yang pertama pembukaan, kemudian eksplorasi konsep, sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk yang pertama saya ucapkan dulu selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan sekolah ramah anak melalui budaya positif di SMP Negeri 1 Pecanaan. Oke, seperti yang kita tahu, budaya positif di sekolah kita itu sudah sangat banyak ya Bapak Ibu. Berdoa sebelum pembelajaran, kemudian ada juga
menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru. Namun sebelumnya pernah juga terkendala pandemi, ya. Di situ ada juga budaya positif cuci tangan dan juga memakai masker, kemudian Jumat bersih dan sebagainya. Dan ini sudah berlangsung, sudah mengakar kuat di lingkungan kita. Nah, mari kita dari budaya positif yang sudah ada ini kita kembangkan supaya bisa terus berkelanjutan sampai nanti. Oke. Budaya secara umumnya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan, ya, yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Budaya mempengaruhi banyak aspek kehidupan, diantaranya agama, adat istiadat, politik, bahasa, pakaian, bangunan hingga karya seni. Dan ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, seperti tadi yang saya contohkan sebelumnya. Nah, kemudian untuk modul budaya positif ini, konsep utama yang akan kita pelajari yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke modul kita, ke materi, mohon untuk Bapak Ibu kita sedikit relaksasi sambil nanti kita masuk apa sih sebetulnya perubahan paradigma itu, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu menggenggam harta yang sangat berharga di genggaman Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu digenggam tangannya yang erat, ya. Jadi jangan sampai teman sebelahnya itu mengetahui atau bahkan sampai merayu jenengan untuk membuka tangan jenengan. Jadi silakan digenggam atau boleh saling mengganggu. Coba sih saya kepengen tahu apa isinya yang ada di tangan Bapak gitu, ya, misalnya. Nah, kira-kira kalau memang itu sesuatu yang sangat berharga, ya, misalnya itu rahasia yang tidak mungkin disampaikan di sekolah, tapi itu memang rahasia besar di keluarga, kita tentunya tidak akan menyampaikannya. Kita tidak akan membuka tangan kita di depan siapa saja, ya. Nah, lalu kapan kita akan membuka tangan kita, Bapak Ibu? Nah, tentunya ada waktu tersendiri, ya. Jadi kontrol diri itu sebetulnya ada pada diri kita masing-masing. Begitu, ya. Nah, tangannya boleh dilepas lagi atau bisa digenggam dilepas supaya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Stephen R. Zweig, Principle Centered Leadership, menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan atau sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka yang perlu kita ubah adalah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Nah, untuk membuat perubahan yang dimulai ini dari hal yang mendasari kita melakukan sesuatu itu sangat penting. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita sendiri. Jadi kontrol tadi sebagai awal perubahan paradigma, bahwa kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Begitu juga murid kita, mereka juga memiliki kontrol masing-masing. Nah, berikut adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, bisa kita lihat di dalam gambar itu seolah-olah kita sebagai guru itu mengontrol murid, ya, kamu harus seperti ini, kamu nggak boleh begini. Nah, seolah kunci kontrol yang memegang adalah Bapak Ibu guru, ya. Nah, kemudian kita lanjut saja. Kita akan ke disiplin positif. Apa sih sebenarnya makna disiplin itu, ya? Disiplin di sini diartikan belajar, berasal dari bahasa Latin. Nah, kemudian kalau kita
kaitkan dengan budaya kita, makna kata disiplin telah berubah untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita disiplin itu seolah-olah kita harus seperti ini, misalnya harus datang sebelum jam 7, kita anak-anak mungkin harus memakai topi dan dasi saat upacara, harus pakai pangkat, harus tidak boleh berbicara ketika upacara, misalnya seperti itu. Jadi rasanya itu tidak nyaman ya mereka. Makanya kadang-kadang ada yang kemarin gerak-gerak, bicara sendiri dan sebagainya. Jadi seolah-olah disiplin itu merupakan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kemudian ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya kita mengikuti peraturan atau disiplin itu adalah satu untuk menghindari ketidaknyamanan supaya tidak dihukum misalnya. Ya. Kemudian yang kedua supaya mendapatkan imbalan. Aku tak ngumpul ke tugas awal biar nanti dipuji sama Bu Rifana misalnya begitu, atau biar dikasih permen sama Pak Solekan misalnya, anak begitu seperti itu. Nah, yang ketiga 1, 2 itu tadi adalah motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu menjadi insan sesuai harapan kita. Inilah yang nantinya akan kita tanamkan pada anak didik kita. Ini tadi sudah. Nah, jadi ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi terkait dengan disiplin positif, di sini diharapkan kita sebagai guru dapat menanamkan kesadaran, motivasi intrinsik pada anak-anak kita supaya mereka tidak merasa diperintah, tidak tertekan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi itu apa yang mereka lakukan sudah menjadi kesadaran mereka masing-masing. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini ada 3, tadi sebetulnya sudah saya sampaikan. Yang pertama itu easy atau mudah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sama. Kemudian medium itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nanti tadi yang ketiga itu memang cukup sulit ya, difficult. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang ideal ya, tetapi dari kesadaran diri sendiri. Dan itu artinya mereka harus mempunyai motivasi intrinsik supaya mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya berangkat sebelum jam 7, apa sih manfaatnya bagi diri saya? Kalau saya memakai topi dan dasi saat upacara, ketika saya tidak berbicara, mendengarkan atau memperhatikan Bapak Ibu di kelas, apa manfaatnya untuk saya dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita sebagai guru hendaknya dapat menuntun murid agar memiliki motivasi yang ketiga tadi. Nah, agar penerapan nilai-nilai yang baik dapat dilaksanakan tanpa adanya paksaan ataupun untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan adalah menuntun. Nah, di sini pendidikan atau feeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, jadi di sini kita sebagai guru harus bisa menuntun anak-anak kita. Kalau mungkin kita pernah ada teori tabula rasa ya, bahwa anak-anak adalah kertas kosong yang bisa kita coret-coret sesuai dengan kehendak kita sebagai guru misalnya. Ini anak ini harus jadi ini, anak ini harus jadi ini. Nah, itu sebetulnya menurut KHD itu tidak tepat. Jadi anak-anak sebetulnya sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka sudah memiliki potensi, kemampuan, dan bakatnya. Cuma memang belum terlihat, jadi masih terpendam. Nah, tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, menebalinya,
mengarahkannya, membimbingnya agar mereka bisa menemukan jati dirinya. Nah, pada akhirnya nanti mereka bisa menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk itu kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini saya kalau melihat di kelas ya, misalnya, atau katakanlah yang sering kita lihat di lingkungan kita. Jadi misalnya waktu istirahat itu sudah selesai, sudah jam masuk, tapi anak-anak masih jajan, masih makan. Nah, ini kan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Jadi kalau ditanya, saya lapar dulu, saya belum sarapan, jadi saya harus jajan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kadang kalau kita memahami kebutuhan mereka, udahlah kita masuk aja nantinya. Tapi kalau kita melihat waktunya, udah harus masuk, jajan dibuang, mungkin seperti itu. Ini menjadi dilema memang di lingkungan sekolah. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ini juga kalau kita lihat di kelas, mungkin ada anak-anak yang sebetulnya kurang kasih sayang dari orang tua ya. Jadi kadang mereka pernah saya mendapati seorang anak itu mengantuk ya. Jadi kepalanya diletakkan di meja, kemudian saya tanya, kamu kenapa Nang? Saya sakit Bu, gitu. Saya pikir itu memang agak demam. Nah, ketika saya tanya-tanya, ternyata dia tidurnya itu jam 12. Kamu ngapain jam 12 sampai jam 1 malam? Nonton TV Bu. Selain nonton TV apa? Main HP. Nah, terus orang tua kamu gimana? Enggak dimarahin, enggak disuruh tidur? Enggak Bu. Nah, ini kan kita lihat mereka, iya, jadi kasih sayang mereka kurang. Nah, artinya akhirnya dampaknya pada pembelajaran anak-anak di kelas. Nah, kemudian kebebasan ini juga nanti berlanjut pada kebebasan. Jadi udahlah, saya ngantuk, saya nggak mau mendengarkan bulair misalnya gitu, saya maunya tidur aja. Nah, itu kan kebebasan dia. Iya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini mungkin kita bisa lihat kalau anak-anak kita misalnya kita sedang menerangkan, kemudian mereka mungkin ngobrol sendiri, atau mungkin ada yang suka nyanyi-nyanyi seperti itu. Jadi kalau kadang kita menegur mereka atau apa ya seperti itu, nanti diam tapi nanti diulangi lagi ya, seperti itu. Jadi kemudian yang satunya lagi adalah kekuasaan atau power. Jadi anak-anak sebetulnya juga memiliki kekuasaan. Ini saya mendapati anak itu dia mau istilahnya memakai kekuasaan dia. Jadi ada anak kelas 7B di situ. Setiap saya mau masuk kelas itu dia mintanya ke lab. Bu, ayo belajar di lab Bu, enak Bu, dingin gitu. Nanti kamu mau ngapain kalau di lab? Saya mau tidur. Nah, itu kan berarti sudah menunjukkan ingin menguasai saya. Kira-kira seperti itu. Nah, memang sebelumnya saya memberikan pelajaran di lab, jadi supaya anak-anak bisa intensif. Tapi ternyata malah jadwalnya minta lab ke lab terus. Ya, kira-kira itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik nanti di dalam program guru penggerak ini memang, atau di kurikulum Merdeka ini, itu adalah kita harus belajar untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, yang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Ini sepertinya sudah. Sekarang kita ke posisi kontrol guru. Ini juga penting setelah kita memahami kebutuhan anak-anak kita untuk menghadapi murid yang melakukan hal negatif demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita guru juga perlu memahami posisi kontrol yang akan mereka gunakan. Nah, Dian Ghosh dalam bukunya Restructuring School Discipline menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol guru yang dapat digunakan dalam melakukan kontrol. Nah, saya kira ini mungkin kita sudah
pernah mengetahuinya, juga sudah pernah melakukannya, tapi mungkin secara teori kita belum begitu memahaminya atau ini menjadi hal baru ya. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, menjadi teman, dan pemantau, kemudian manajer. Penghukum, Bapak Ibu pernah merasa nggak suka menghukum anak? Pernah menghukum anak? Pernah Bu? Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, sini kamu berdiri di depan kelas, misalnya seperti itu. Kerjakan di luar, misalnya gitu ya. Jadi kita tidak perlu menanya kamu kenapa kok nggak ngerjain PR, misalnya seperti itu ya, tapi langsung menghukum. Silakan pulang. Kemudian pembuat merasa bersalah, oh ya ini ada. Ini ya, kalau penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah kemudian, kalimatnya bisa patuhi aturan saya, atau kamu mau manut saya enggak? Saya di sini yang ini kelas saya, jadi kamu harus manut saya, misalnya seperti. Nah, kamu itu loh selalu nggak pernah mengerjakan PR, ya, selalu terakhir saja mengumpulkannya. Nah, ini sebetulnya akan berdampak negatif. Apalagi kalau misalnya hukuman itu sampai fisik membuat anak sakit atau malu, misalnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, tangan diangkat seperti itu. Nah ini pasti akan membekas, ya, membekas di pikiran, di benak anak-anak kita. Dulu loh saya pernah dihukum sama Bu ini 1 jam atau 2 jam pelajaran disuruh berdiri, saya sampai itu semaput misalnya seperti itu. Jadi akan terus membekas. Kalau mungkin hanya diingat tidak apa-apa, tapi kalau misalnya sampai dendam, ya, misalnya dia sampai awas nanti mobilnya Atik bisa coret pakai paku misalnya begitu, gitu. Nah itu kan artinya sudah sampai dampaknya luar biasa negatif. Kemudian ini pembuat merasa bersalah, misalnya kalimatnya, gimana coba kalau kamu kok nggak ngerjain PR, nanti kalau nilaimu jelek bagaimana, misalnya seperti itu. Kemudian ini juga mungkin kalimatnya hampir sama, masih istilahnya kadang kita kalimat-kalimat itu muncul spontanitas ketika kita menghadapi anak-anak yang melanggar peraturan. Ayolah dikerjakan, nanti Bu Laili nanti dimarahi Pak Kepala Sekolah, ini kan kamu wali kelasnya saya. Misalnya saya kemarin melatih anak-anak upacara yang bagus, nanti biar dapat apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah, misalnya seperti itu. Itu iya. Nah kalau untuk pembuat merasa bersalah dan teman ini, nanti dampaknya yang membuat merasa bersalah itu anak jadi murung, lah nanti salah, misalnya seperti itu. Kalau teman itu nggak apa-apa, misalnya, jadi kayak sedikit disepelekan mungkin, karena kan ada kekurang tegasan seperti itu. Kemudian pemantau, kalau pemantau ini kita cenderung mengawasi. Ayo kamu ingat gak peraturannya apa? Kan kita kalau upacara harus pakai topi, pakai atribut yang lengkap, misalnya seperti itu. Tahu sanksinya gimana? Nanti ya bahasan nanti dijemur di di lapangan. Ini tempat yang istimewa untuk anak-anak yang telat, misalnya seperti itu. Ya, itu yang sering kita sering kita lakukan, ya, yang sering kita lihat di keseharian kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajer. Jadi kita sebagai guru hendaknya bisa menjadi manajer. Nah, di sini posisi manajer itu guru mendukung murid agar bertanggung jawab dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, nanti di sini ini kaitannya dengan restitusi, segitiga restitusi, ya. Kalau untuk manajer ini, misalnya apa sih yang kita yakini, peraturan keyakinan yang diyakini itu apa, misalnya harus masuk tepat waktu, harus mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dialektis, jadi ada dialog antara guru dan murid supaya murid kita tidak merasa bersalah, tidak merasa tertekan, seperti itu.
dan dia nanti akan setelah kita beri wawasan, kemudian dilakukan dialog, mereka akan kembali ke kelompoknya dengan jati diri yang kuat. Jadi dia tidak merasa dipermalukan seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas. Oke, apa itu sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di kelas. Keyakinan murid akan suatu nilai inilah yang digunakan untuk mengontrol mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja, kok harus keyakinan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu sebetulnya peraturan atau keyakinan? Kalau peraturan nanti akan cenderung dilanggar, ya. Nah, seperti itu. Enggak pakai helm enggak apa-apa, aman. Tapi kalau kita itu keyakinan, oh ini demi keamanan, demi keselamatan, maka kita akan memakai helm. Nah, kemudian ini memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk peraturan kelas itu istilahnya seperti peraturan tata tertib di sekolah, ya. Peraturan itu dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi dari atas ke bawah. Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, pemangku kepentingan sekolah itu membuat peraturan tata tertib sebanyak itu, ya Bu, berlembar-lembar ya, ditambah di ruang kelas ya. Nah, jadi untuk dipatuhi anak tanpa meminta aspirasi atau konfirmasi dari anak. Jadi langsung ditambah, kamu harus mengikuti aturan 1, 2, 3 dan seterusnya, misalnya gitu. Nah, tetapi untuk keyakinan kelas ini jadi anak-anak diminta untuk brainstorming apa sih hal-hal yang perlu dilakukan supaya kelas kita bisa kondusif, supaya kelas kita bisa aktif, supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Bagaimana? Nah, jadi anak-anak dipersilakan untuk memberikan ide mereka. Oh, kita harus datang tepat waktu Bu, misalnya. Kita harus mendengarkan Bapak Ibu guru. Kita harus mengerjakan PR. Misalnya kita tidak bisa, kita bisa bertanya seperti itu. Atau kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sebetulnya kalau untuk keyakinan kelas tidak boleh ada negatif ya. Misalnya kalimatnya harus positif. Nah, jadi membuang tempat di tempatnya. Menghormati teman ya. Jadi supaya tidak ada pembulian seperti itu. Nah, ketika di situ sudah terkumpul brainstorming atau ide-ide dari anak untuk tujuan kelas yang baik, nah kemudian disepakati dan disederhanakan, poin-poinnya diluruskan oleh Bapak Ibu guru memandu. Nah, kemudian menjadi keyakinan kelas dan ditandatangani oleh semua anggota kelas. Kemudian ditempel di kelas, dan itu dari yang dituliskan itu tadi otomatis kan, oh ini ide dari saya. Anak-anak kan seperti itu. Jadi saya harus benar-benar melaksanakannya. Minimal seperti itu. Walaupun nanti mungkin tetap ada pelanggaran, tapi itu sudah muncul motivasi intrinsik. Itu kan ide saya. Kok saya nggak melakukan, misalnya begitu. Jadi saya harus mematuhi dan melaksanakannya. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas sama tadi sudah. Nah, ini segitiga restitusi. Ini saya sebagai guru, ini adalah sesuatu yang baru bagi saya. Mungkin Bapak Ibu juga sesuatu yang baru ya, segitiga restitusi. Kalau untuk Bapak Ibu guru BK sudah pernah? Baru juga. Oke, ini berarti sama hal baru yang kita perlu pelajari, dan insya Allah mudah untuk diterapkan ya. Segitiga restitusi. Oke. Apa sih itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tahapannya. Yang pertama adalah validasi, menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan tahapan-tahapan ini, tidak urut atau mungkin sebagian saja ya. Mungkin kita ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kita sempatkan waktu untuk kita tanya, kenapa sih kamu kok nggak mengerjakan PR? Misalnya seperti itu, ditanyakan apa alasannya, seperti itu ya. Kira-kira kalau tidak mengerjakan PR itu tindakan yang baik atau salah, misalnya begitu ya. Kamu besok mau jadi anak yang bagaimana sih? Nah, misalnya begitu ya. Karena kita mungkin sudah pernah melakukannya ya. Cuma kita tidak tahu kalau itu bagian dari segitiga restitusi. Nah, yang menarik bagi saya di sini adalah menstabilkan identitas. Ya, ini jarang sekali saya lakukan, bahkan mungkin tidak pernah. Ya, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalimatnya seperti ini. Kamu nggak mengerjakan PR. Ini ya, sebetulnya tidak mengerjakan PR itu hal yang manusiawi. Bisa saja misalnya gini, Bu Guru juga dulu waktu sekolah pernah tidak mengerjakan PR. Jadi kan anak merasa, oh wis, misalnya kan seperti itu. Jadi dia tidak merasa bersalah sekali bahwa itu kesalahan saya benar-benar fatal, misalnya begitu. Misalnya terlambat, misalnya begitu. Itu hal yang manusiawi. Ini saya kira jarang sekali kita memberikan komentar anak seperti itu ketika anak melakukan kesalahan. Kita cenderung mungkin sedikit emosi ya. Loh, kamu kok enggak itu misalnya gitu. Kok terlambat kenapa gitu. Jadi tidak untuk menstabilkan identitas itu kita jarang untuk melakukannya. Kemudian tadi ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, misalnya tidak mengerjakan PR, kemudian tapi masih mau mengerjakan di kelas, misalnya begitu ya, atau tidak mengerjakan PR sama sekali. Nah, ini kamu punya alasan. Apa alasan kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Nah, ini kita sudah sering melakukan hal ini ya. Oke, lanjut. Nah, untuk menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, ya? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi tadi setelah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, disepakati bahwa misalnya harus mengerjakan PR, harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu diingatkan kembali ketika kita melakukan segitiga restitusi ini. Oke, jadi semua paparan tadi budaya positif yang sudah saya sampaikan. Jadi budaya positif itu bisa berkembang secara kontinu di sekolah kita. Nah, itu tentu saja dengan komunikasi yang baik antara semua elemen sekolah. Dengan komunikasi yang baik akan membentuk satu relasi atau hubungan yang baik pula. Dan di situ akan terbentuklah kolaborasi. Kolaborasi itu bekerja sama untuk mewujudkan satu tujuan atau visi bersama. Nah, dengan berkolaborasi, bekerja sama, nanti diharapkan akan muncul kontribusi. Kontribusi inilah yang penting ya. Dari kolaborasi itu akan muncul kontribusi. Kita akan dengan senang hati, dengan sukarela memberikan
menyumbangkan kemampuan kita, pemikiran kita, waktu kita. Jadi bukan dengan mengharapkan imbalan apa yang lainnya, tapi benar-benar tulus dari hatinya. Dari kontribusi itu, kontribusi nanti akan terwujudlah kontinuitas atau keberlangsungan budaya positif di sekolah kita. Ngoten nggih Bapak Ibu, semangat ya. Oke. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan Ibu Lailin yang sudah memaparkan hasil dari pemahaman dan penerapan budaya positif pada modul 1-4. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Semoga dengan pemaparan tadi kita bisa menerapkan budaya positif kepada anak-anak didik kita, bisa memberlangsungkan ya kontinuitas kita akan kita terapkan ke sekolah kita. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, kita beri 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan penerapan budaya positif. Saya persilakan. Monggo. Kita batasi 2 penanya saja. Atau bagaimana Bu Lailin? 2 penanya dulu ya. Ya, yang pertama Pak Mukri. Monggo Pak Mukri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Tadi kelihatannya saya tuh ngantuk, tapi ternyata tadi ngomong tadi saya simak-simak itu ada kontrol guru itu ya, ada 5 poin. Tapi yang saya pahami hanya ada 4 tadi. Apakah saya memang benar-benar ngantuk? Ini mohon dijelaskan lagi. Satu, saya tangkap sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Minatnya 4. Yang satu apa mungkin ada yang kelewatan? Masih. Teman apa tadi? Sebagai teman. Sebagai teman gitu. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya, supaya disiplin positif ini dapat berkembang menjadi budaya positif yang terus berkembang, gimana langkah-langkah yang harus kita tempuh supaya ini benar-benar terjadi di sekolah kita. Terima kasih. Yang kedua Pak Solekan. Nanti biar Bu Lailin bisa menjawab satu persatu. Monggo Pak Solekan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan menyimak materi yang telah diberikan dari Bu Lailin dengan sangat menarik bagi saya. Nah, saya sebagai guru BK ya, tentunya bagaimana diseminasi positif atau perilaku positif yang diterapkan oleh siswa atau warga sekolah, khususnya pada siswa itu saya pikir tidak lepas dari peraturan atau tata tertib yang dilaksanakan di sekolah. Tentunya untuk melaksanakan diseminasi positif ini pada siswa itu kaitannya dengan tata tertib ya, peraturan itu bentuk atau tata tertib yang ideal atau yang bagaimana sih yang bisa diterapkan pada siswa agar diseminasi perilaku positif ini bisa diseminasi Bu ya, benar enggak ya?
ya diseminasi. Jadi ini loh bentuk tata tertib atau peraturan yang ideal yang bagaimana yang bisa mendorong perilaku dewasa dengan berjalan dengan baik di sekolah. Terima kasih. Monggo langsung Bu Lailin bisa menanggapi dari pertanyaan Bapak Menteri dan Bapak Soregar. Terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan. Yang pertama dari Bapak Menteri tadi mengenai 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Sama ya Pak, 5 ya. Nah. Kemudian langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar disiplin positif ini menjadi budaya positif yang terus berkembang secara kontinu gitu ya. Nah ini saya langsung kaitkan saja dengan pertanyaan Pak Solekan ya, yaitu tata tertib yang ideal. Nah, jadi langkah yang pertama tadi kita membuat keyakinan kelas dulu ya. Jadi peraturan kelas itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan bukan dari atas ke bawah, tetapi kita meminta aspirasi anak ya. Kita diharapkan nanti para bapak ibu wali kelas melakukan kegiatan membuat atau menyusun keyakinan kelas. Jadi memandu anak-anaknya untuk memunculkan aspirasi apa yang ada di benak mereka, hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk supaya pembelajaran ini kondusif, pembelajaran ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar, berpihak pada murid seperti itu. Nah, setelah membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas tadi kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan memunculkan aspirasi dari anak-anak. Nah, kemudian dari keyakinan kelas itu nanti kita bisa gabungkan. Jadi kelas kita ada berapa? Jadi kita jadikan satu keyakinan kelas yang ada setelah dibentuk oleh Bapak Ibu wali kelas. Kita punya OSIS nih. Nah, OSIS ini kan sebagai perwakilan dari sekolah, perwakilan dari anak-anak. Nah, jadi keyakinan kelas yang sudah sudah terbentuk itu kita fokuskan menjadi keyakinan bersama. Jadi poin-poin pentingnya kita pilah-pilah yang mana yang penting, mana yang istilahnya dimusyawarahkan lah ya dengan Bapak Ibu guru pembina OSIS dan juga anak-anak OSIS. Nanti akan membentuk keyakinan sekolah seperti itu. Jadi dari keyakinan kelas itu nanti dijadikan satu, kemudian istilahnya disederhanakan ya. Kalau misalnya dari 29 kelas ya banyak sekali, kemungkinan ada yang sama gitu ya. Jadi dibuat poin-poinnya apa yang terpenting seperti itu sehingga menjadi keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan sekolah ini itulah nanti yang akan menjadi tata tertib untuk dijalankan semua elemen sekolah. Nah, jadinya kan kalau mungkin ada yang sama dengan peraturan sekolah, kalimatnya mungkin sama ya, tapi nah itu semua munculnya dari aspirasi anak-anak. Jadi dari bawah dimunculkan ke permukaan. Jadi untuk diterapkan, dilaksanakan oleh semua elemen sekolah. Nah, kemudian itu berarti tata tertib yang ideal ya Pak Solekan ya. Jadi keyakinan sekolah dari keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah. Nah, bagaimana supaya terus berkelanjutan? Ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya Pak Menteri, bahwa untuk supaya disiplin positif itu menjadi budaya positif yang terus berkembang, memang kita harus, yang pertama tadi adalah membangun komunikasi yang baik. Jadi kita antara teman sejawat seperti ini membangun komunikasi yang baik. Kemudian tadi untuk memunculkan relasi atau hubungan. Jadi misalnya MGMPS sekolah atau antara guru mapel 1 dengan yang lain itu ada komunikasi yang baik. Misalnya saling bekerja sama dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu.
komunikasi, kemudian terbentuklah relasi hubungan. Nah kemudian sehingga terjadi kolaborasi. Seperti ini kita kan juga kolaborasi nih dari berbagai elemen seperti itu. Ketika kita contohnya misalnya seperti ini, misalnya yang mungkin gini, membaca Asmaul Husna nih, membaca Asmaul Husna itu kalau tidak ada kolaborasi dari wakil kesiswaan, dari siswa itu sendiri, ya kan, kemudian dari bapak kepala sekolah, dari anak, itu kan tidak akan terjadi paduan suara Asmaul Husna yang seluruh kelas bisa kompak ya Bu, dan seperti itu. Nah itu setelah dari kolaborasi itu akan memunculkan kontribusi. Kontribusi itu kita merelakan waktu, merelakan pikiran kita, tenaga kita. Misalnya Pak Imran memanggil anak yang tugas siapa, memantau ini siapa yang tugas hari ini. Nah kemudian misalnya di sini menyiapkan teknisinya menyiapkan sound dan sebagainya. Nah itu kontribusi. Jadi tidak nggak ada insentifnya, saya nggak mau misalnya seperti itu. Itu contoh dari kolaborasi yang memunculkan kontribusi. Nah sehingga dari kontribusi itu akan dapat terus berkembang secara kontinuitas. Seperti itu Bapak Menteri, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Boleh tanya? Tapi saya pesan 5 menit. Terima kasih atas jawaban luar biasa dari Ibu Lailin terkait dengan pertanyaan dari Pak Menteri dan Pak Jeka. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nanti bisa kita tampung tersendiri. Ya, nanti bisa kita bicarakan bersama. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Apa yang ditanyakan oleh Pak Sultan itu sebenarnya membuat tata tertib. Itu dulu pada saat saya jadi OSIS yang pertama awal membuat tata tertib, memang kami sudah melibatkan siswa melalui pengurus OSIS. Jadi mereka saya tanya mau dibuat bagaimana, misalnya apa-apa saja. Kemudian kami bermusyawarah dengan guru BK dari awal. Jadi tata tertib sekarang itu ibaratnya warisan. Maka sebenarnya tiap tahun ini harus ada evaluasi, kemudian dicari aspirasi lagi terbaru, kemudian dibuat lagi oleh kesiswaan, kemudian bersama BK. Mungkin ada guru mapol juga di situ, wali kelas, dilibatkan semuanya. Dan siswa itu wakil dari siswa melalui pengurus OSIS. Itu sebenarnya dulu pernah seperti itu. Memang harusnya setiap tahun atau 2 tahun sekali itu ada evaluasi menyesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti potong rambut misalnya. Kalau dulu kan tidak ada seperti itu. Nah sekarang udah seperti itu bagaimana? Apakah kita bayarin atau tidak kan gitu? Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, kita ini sebagai guru kadang-kadang kan pengen menangi diri, rata-rata pengen menangi diri. Maka yang disampaikan di sini adalah teori kurikulum merdeka. Arti sebuah kemerdekaan itu kan memberikan kebebasan kepada seluruh siswa, di mana siswa itu sebenarnya pada sampai detik ini belum memperoleh kemerdekaan secara hakiki. Contohnya begini, kalau siswa disuruh tanya, mereka masih dihantui rasa takut dan lain sebagainya. Rasa-rasa yang tidak enak itu yang selalu menghantui siswa, sehingga mereka tidak merdeka betul. Pada arti merdeka adalah melaksanakan segala sesuatu yang positif dengan enjoy-nya, tanpa dibebani rasa salah, takut, dan lain sebagainya. Ini yang belum tercipta di kalangan siswa kita. Nah, bagaimana supaya siswa itu mampu menikmati kemerdekaan yang hakiki yang sebenarnya, sehingga silakan tanya saya menjawab rata-rata takut salah,
takut suaranya cempreng nanti kalau dimarahi ditawakan oleh teman. Ini yang sering terjadi di seluruh siswa. Nah ini kita bersama-sama membangun untuk itu. Bagaimana siswa-siswa itu memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Demikian katanya. Gimana ya? Sudah Ya, oke, terima kasih. kalau menit dulu. Taruh menit. Yang kami tanyakan gini Bu, ya. Untuk budaya positif itu betul kaitannya dengan ketertiban. Tapi yang saya inginkan bagaimana proses pembelajarannya itu bisa meningkatkan budaya positif dalam arti meningkatkan kepedulian, kejujuran. Mungkin Bu Nail mempunyai program pembelajaran yang bisa meningkatkan itu. Tidak hanya itu dari kedisiplinan sebagainya, tapi sudah masuk ke pembelajarannya Bu. Mungkin Bu Nail punya program ke arah pembelajaran yang bisa meningkatkan budaya-budaya tadi. Nah, biar apa? Anak itu tidak hanya itu peraturan saja, tapi sudah masuk ke pembelajaran. Mungkin tumbuh kesadaran. Nah, itu akan tumbuh budaya-budaya itu dalam pembelajaran semuanya. Ya itu saja. Mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya juga mengikuti seminar ini ya. Tapi yang saya selaku dulu supaya menjadi siswa, ketika melihat guru itu kan singkatan ya di Google dan di Theo ya. Nah menurut saya dari sisi psikologisnya itu anak itu paling efektif modeling ya. Ketika saya menyuruh ikut kita tertib berangkat pagi, Pak Aman aja berangkatnya siang. Mungkin salah satu teori yang ada di situ adalah modeling ya. Ketika guru BK memberikan nasihat, kita kan harus memberi contoh juga. Tapi di situ saya mungkin ini buat saya sendiri ya. Saya berusaha untuk ketika kita memberi nasihat, hukuman atau apapun itu, kita memberikan contoh ya, tidak kan yang nyata, bukan hanya sekedar asumsi atau pemberitahuan seperti yang dikatakan ya ngomong itu ya Bu. Mungkin seperti itu modeling yang paling efektif ya untuk anak usia SMP seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pilih cocok. Obatnya cocok. Terima kasih nih atas pertanyaan dan tanggapannya. Bapak Ibu sangat antusias sekali. Ya. Dari Pak Sokip tadi sudah seharusnya ada evaluasi nih. Berarti sudah bagus kalau memang peraturan yang ada di sekolah kita diambil dari aspirasi anak-anak, sudah melibatkan anak OSIS dan Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Tapi memang perlu ada evaluasi karena setiap tahun anaknya kan ganti, kira Pak. Kemudian seperti saat ini eranya juga sudah berubah, era teknologi terkait HP mungkin ini yang masih pro kontra harus bawa HP atau lepas dari HP. Padahal anak-anak kalau dilarang bawa HP tetap juga bawa HP. Nah itu peraturannya nanti seperti apa? Tapi seharusnya bukan peraturan ya, tapi keyakinan. Nah nanti kita mungkin bisa diubah dari peraturan tata tertib itu menjadi keyakinan sekolah. Enggak, basicnya saya setuju dari keyakinan dulu. Iya. Itu menjadi suatu peraturan di OSIS. Peraturan baru keyakinan. Keyakinan Pak. Jadi kita istilahnya keyakinan. Itu bukan peraturan. Kalau peraturan itu jangan dari atas ke bawah. Nah kalau keyakinan itu dari bawah ke atas. Jadi istilah kita ganti dengan keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Sokip tadi atas informasinya. Kemudian bagaimana menciptakan kemerdekaan yang kemerdekaan. Iya. Ini memang butuh istilahnya apa ya, motivasi yang besar untuk anak-anak ya. Kalau saya di pembelajaran saya, anak-anak bahasa Inggris itu memang mereka takut ya, takut sekali untuk ini yang benar-benar mereka takut itu justru malah bahasa Inggris ya. Jadi mereka mau baca, disuruh baca aja itu udah berani. Saya baru masuk good morning anak-anak seperti itu, mereka langsung saya takut, saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu ada anak yang seperti itu. Kok takut sama bahasa Inggris kenapa? Bu Leli juga nggak medeni kayak nyokap ya seperti itu. Nah kita belajar pelan-pelan. Jadi di kurikulum Merdeka ini kan memang pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid ya, harus berpihak pada murid. Jadi memang
materi-materi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, di pembelajaran berikutnya itu sebenarnya ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita memetakan anak berdasarkan kebutuhan anak masing-masing. Jadi mungkin anak yang ada yang gaya belajarnya itu harus mendengarkan, atau harus ada yang pakai kinestetis, harus pakai gerakan. Nah, seperti itu guru itu diminta untuk bisa diharapkan bisa merancang pembelajaran yang seperti itu. Mungkin nanti akan ada apa ya istilahnya, mungkin materi baru begitu ya untuk pembelajaran diferensiasi terkait ke yang ada di PMM. Mungkin nanti ada Merdeka Belajar itu. Jadi supaya anak-anak benar-benar merdeka. Sebetulnya kita sebagai guru bisa sih memberikan motivasi. Takut nggak apa-apa, takut itu maksudnya salah itu nggak apa-apa ya. Jadi kamu baca bahasa Inggris misalnya school, kamu baca school misalnya, itu nggak apa-apa, nggak dosa. Mengaji salah saja tidak dosa. Jadi saya kalau anak-anak saya berita seperti itu, salah nggak apa-apa. Jadi pokoknya dibaca keras, kalau keras nanti tahu salahnya bisa dibetulkan. Jadi kita mau benar-benar memotivasi anak seperti itu. Itu nih Pak. Mungkin acara ini bisa dilanjut sesi kedua atau apa? Iya, maksudnya ini diakhiri. Kemudian ini saya satu lagi ya Pak Amnan tadi ya. Apa Pak? Modeling ya. Kalau tadi di sini memang belum ada modeling ya, tapi untuk materi apa namanya? Kok materi? Filosofi KHD di sini kita menuntun ya. Jadi menuntun itu memang sudah istilahnya ya sudah termasuk modeling. Bagaimana kita bisa menuntun kalau kita tidak memberikan contoh. Kemudian ada tiga pilar dari pilar ya semboyan engarso sungtulodo itu kita di depan memberi contoh. Nah kemudian Engmatio Mangunkarso di tengah-tengah kita memberi motivasi, dan Tuturi Handayani di belakang kita memberikan dorongan. Nah mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran kok Tuturi Handayani yang dipakai di topi, di dasi itu ya. Nah karena itu memang sebetulnya jadi guru itu benar-benar memerdekakan anak, sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Jadi guru itu tinggal Tuturi Handayani ya. Jadi poinnya di situ sebenarnya sih tiga-tiganya, tapi tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya. Jadi tiga itu sudah mengcover semuanya. Seperti itu, Bapak Ibu dulu, terima kasih atas atensinya. Saya serahkan kembali ke. Ya, terima kasih pada pembelajaran kita tentang diseminasi budaya positif. Ya, terima kasih kepada Ibu Lailin yang sudah memaparkan hasil pemahamannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias dan semangat. Terima kasih juga atas saran dan pertanyaannya. Ya, demikian kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif aksi nyata modul 14 yang sudah kita lakukan dengan baik. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan bacaan hamdalah. Kita ya, kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Terima kasih atas atensinya semua. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Iya.